Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Raditya Maratala. Kali ini saya akan membuat praktikum PBD, yaitu untuk PTS. Soal pertama, buatlah bentuk titik normal dari dokumen di atas, lalu lakukan normalisasi 1NF sampai 3NF, relasi, dan membuat SQL, dan lakukan operasi DDL dan DML. Baiklah, kalau begitu kita lanjut saja. Saya sudah membuat untuk tabel UNF-nya, 1NF, 2NF, dan tabel 3NF-nya. Saya juga sudah membuat relasinya, yaitu faktur berelasi dengan detail faktur dengan relasi one to many, faktur berelasi dengan supplier dengan relasi many to one, dan barang berelasi dengan detail faktur yaitu many to many. Dengan data ini kita bisa membuat eh, kita disuruh membuat SQL dari hasil yang telah kita dapatkan. Kalau begitu kita langsung saja buka PHP karena saya tadi ada salah, jadi sudah terbuat. Untuk nama databasenya kita akan menggunakan praktikum PBD. Untuk yang pertama kita akan memasukkan yaitu faktur. Faktur memiliki 1, 2, 3, 4, mempunyai 3 kolom, 4 kolom. Kita buat create table. Yang pertama itu ada nomor faktur, itu bersifat INT dan primary key. INT dan dia adalah primary key. Lalu ada tanggal, itu kita menggunakan date. Lalu ada kode supplier. Kode supplier itu varchar, dan ada jatuh tempo. Jatuh tempo itu tanggal, date. Oke. Untuk lengthnya, eh, nomor faktur itu ada di 3. Nomor faktur itu ada di 3. Ada 3. Tanggal ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita akan buat 10 saja. Kode supplier. Untuk kode supplier itu ada kode supplier juga ada 3. Kode supplier ada 3. Dan untuk jatuh tempo kita buat 10. Save. Dan untuk tabel pertama sudah jadi. Lalu kita akan membuat tabel baru, yaitu ada supplier. Eh, untuk nama tabelnya kita akan menggunakan supplier, di mana supplier itu memiliki kode supplier. Supplier, nama supplier, dan alamat. Untuk kode supplier kita akan menggunakan kode supplier varchar, varchar, dan varchar. Varchar, varchar, dan varchar. Untuk kode suppliernya kita akan buat 10 saja. Nama suppliernya kita buat 100 dan alamat kita buat 225. 255. 225. 255. Oke, sudah. Kita buat lagi tabel baru untuk barang. Di sini kita buat barang, dan barang itu punya kode barang, nama barang, dan harga. Harga. Untuk kode barang kita akan buat dia kode barang varchar, varchar, dan int. Varchar, varchar, dan int. Hmm, ini buat tabel barang. Atau ada lagi desimal. Nggak usah, kita buat int saja. Untuk kode barang kita akan buat 10, nama barang kita buat 100, dan harga kita buat 255. Baru yang terakhir ada detail faktur dan new. Detail faktur itu ada nomor faktur, quantity, dan ada kode barang.
kode kode barang. Untuk quantity kita menggunakan int, eh, quantity int, nomor faktur, varchar, dan kode barang yang digunakan kode barangnya berupa varchar. Nomor faktur kita menggunakan int, varchar, dan int. int, varchar, dan int. Untuk quantity kita akan buat 10 saja. 100 deh, 100. Quantity kita akan buat 100. 10 saja deh, 10. Oke. Baik, untuk yang bagian lakukan penerapan SQL sudah, berarti kita tinggal melakukan DDL dan DML. Gimana ini? DDL dan DML. Sebelumnya kita buat dulu primary key dan foreign key-nya. Untuk tabel faktur, itu primary key-nya ada nomor faktur, dan untuk foreign key-nya ada kode supplier, kode supplier. Baru kita pindah ke supplier. Supplier untuk primary key-nya itu ada di kode supplier. Ada di supplier. Lalu untuk barang, untuk apa ini? Aduh. Untuk barang di kode barang sebagai primary key dan detail faktur. Detail faktur ada nomor faktur sebagai primary key. Nomor faktur sebagai primary key. Oke. Lalu kita masukkan data-data. Kita pakai hmm, supplier dulu kali ya. Kita masukkan supplier dulu. Supplier. Supplier. Nih, supplier untuk kita tambahkan SQL-nya. Insert kode suppliernya G01, G G01. Oh, baiknya kita dari faktur dulu. Insert. Untuk nomor faktur 998, tanggalnya 07/02/2001, kode supplier G01, dan jatuh tempo 09/03/2001. Oke, baik, kita lihat sudah ada. Ini untuk yang pertama. Lalu kita akan insert lagi buat yang kedua. Yang kedua, ini ada insert, tidak ada. Yang kedua itu ada 779, ada 02/02/2001, ada S02, dan 09. Oke, sama. Eh, kita lihat lagi. Oke, sudah masuk. Untuk tanggalnya, oh, tanggalnya salah. Tanggalnya menggunakan strip. Saya lupa. Tanggalnya menggunakan strip. 2001 strip
09 strip 03. Itu tempo juga saya lupa buat ganti. 07 strip 02 2001 strip 09 strip 03. Kita edit untuk tanggalnya, kita bisa menggunakan yang ini 2001 02 02. Kita menggunakan yang ini karena sama. Oke, ini untuk data yang ini faktur, isi data faktur. Lalu kita ke tabel tabel supplier. Tabel supplier kita insert. Untuk kode supplier itu ada G01, lalu ini nama supplier, kita masukkan, Gobel Nusatra, dan ada alamat. Kita insert, apakah sudah masuk? Untuk datanya sudah masuk, kode supplier, nama supplier dan alamat. Kita akan insert satu lagi. Untuk data yang kedua, itu ada G01, namanya tetap sama, Gobel Nusatra, dan alamatnya juga sama. Insert into supplier. Sudah ada. Karena sudah ada, tidak perlu ditambahkan lagi. Karena ini hanya yang terulang saja. Lalu kita akan insert untuk yang kedua. Itu ada S02. Saya pencet S02 dengan nama Hitachi dan alamat. Oke, alamat sudah. Mari kita lihat. Oke, sudah. Oke, sudah. Lalu kita akan ke tabel barang. Kita insert. Kode barang ada A01. Namanya AC Split. Dan harganya. Oke, kita go. Kita insert satu lagi. A02. Yaitu adalah AC Split 1 PK. Dan dengan harga 2 juta. Kita insert. Oke, berhasil. Kita insert lagi satu lagi. Itu dengan nama, dengan kode R01, namanya rice cooker, dengan harga 150.000. Baik, mari kita lihat. Oke, sudah ada semua di sini. Dan yang terakhir ada data faktur. Kita akan insert data. Yang pertama itu ada nomor faktur 998, lalu ada kode barang yaitu A01, dan ini R01. Enter dan 01. Ah, ini kode barang. Quantity, kode barang. Quantity 10, kode barang A01. A value greater than or equal to. Kode barangnya salah, saya letaknya. Saya buat INT pula. Harusnya yang INT itu strukturnya salah. Salah di struktur. Di quantity dengan kode barangnya terbalik. Struktur kita akan kita masukkan index drop ini. Kita drop saja semua kalau gitu. Untuk row-nya,
buat manual saja. Kita insert row. Untuk di detail faktur, dia ada quantity dengan kode barang. Quantity dan kode barang. Foreign key, buat detail faktur, bukan create. From detail faktur, kita create table. Table. Oh, sudah di select. Saya lupa. Baik, sekarang kita akan insert data untuk detail faktur. Yang pertama itu untuk nomor faktur, yaitu ada 998, kode barang, 998 dengan kode barang. Hmm, saya jadikan satu dulu. Dengan kode barang A01 dan quantity 10. Oke, lalu kita insert lagi untuk yang 02, quantity juga 10. Oke, dan yang terakhir kita akan insert untuk yang 799, barang rice cooker 1 dan nomor 10, 10 quantity. Oke, baik, kita lihat apakah sudah ada. Sudah ada. Kita lihat ke barang, sudah ada. Detail faktur sudah ada. Faktur juga sudah ada. Supplier sudah ada. Sekarang eh, kita akan membuat untuk ini minimal 5 record data untuk DML. Sekarang kita akan membuat untuk data DML-nya. eh, kita akan buat dari faktur terlebih dahulu minimal 5. Jadi ini ada 2, kita harus membuat 3 lagi. Kita insert. Untuk nomor faktur kita buat saja mungkin 822. Untuk tanggal mungkin kita akan samakan saja, dan mungkin ada beberapa yang kita ganti, seperti di bagian tanggal kita ganti jadi 10 mungkin. Kode supplier kita akan menggunakan Z01. Untuk tanggal jatuh tempo kita akan menggunakan mungkin 1919. Oke, mari kita lihat apakah sudah ada. Untuk tanggal jatuh tempo ya, salah pemberian tanggal jatuh tempo. 03 mungkin. Oke, baru kita akan insert data lagi. Mungkin kita akan insert data 061, ya kan? 333, tanggal mungkin sama. Untuk kode supplier, kita buat X01, X01, X03, dan tanggal jatuh tempo kita buat sama saja. Oke, kita insert lagi satu data dummy 222, tanggalnya kita buat sama saja. Untuk kode supplier Y04, ini juga kita samakan saja 093. Oke, kita insert. Sudah, kita lihat. Sudah ada 5 data. Kita pergi ke supplier. Ini kita harus membuat 3 lagi. Sekarang untuk yang Z, namanya hmm, buat saja alamatnya eh, ya, Kediri 25. 25 kita buat asal saja. Insert lagi untuk kode supplier yang X, namanya satu, alamatnya DC13. Insert satu lagi untuk Y, nama mungkin kita buat Demi Toretto, alamatnya di
poyongan. Kita lihat, oke sudah ada. Lalu kita pergi ke barang. Untuk barang kita akan insert tiga barang karena kita memasukkan tiga orang. Untuk kode barang yang pertama itu mungkin eh, handuk, jangan handuk, mungkin ya handuk aja, handuk. Nah, handuk A01, ininya handuk berkualitas tinggi. Namanya, harganya kita buat 5 sekitar 200.000. 123, 123. Oke, kita insert. Oke, kita insert lagi untuk barang kedua pensil P01 sama barangnya pensil zaman Majapahit. Untuk harganya kita jual di 3 jutaan. 123, 123. Kita insert satu barang lagi, itu barangnya kira-kira botol air, botol botol satu, hmm, botol air Firaun, Firaun. Untuk harganya kita perkirakan ya 85.000. Kita lihat, oke sudah masuk datanya. Lalu kita ke detail faktur, kita masukkan dua data lagi, kita insert. Untuk nomor fakturnya 822, kode barangnya handuk, kuantitinya 10, samakan saja. Kita insert lagi untuk 833, barangnya pensil, kuantitinya 10. Kita insert lagi 222 untuk barangnya botol air 10. Oke, kita lihat. Oke, data sudah masuk. Data sudah masuk. Sudah masuk. Sudah masuk. Sekarang kita akan membuat untuk yang ini. Yang ini. Jadi yang pertama kita akan membuat em, agak mengganggu ininya. Gimana cara hide disable hide floating meeting controls. Ini. Em, hmm, Baiklah, kita lanjut ya. Pertama kita buat database. Kita buat dengan nama database baru dengan nama ini. Oke, kita buat database baru. Lalu kita buat tabel pegawai, di mana pegawai memiliki 4 kolom. Oke, kita create, baru ID, nama, alamat, dan gaji. Alamat dan gaji. Tipe datanya INT 5, 0, not 0, salah, not 0. Nama, varchar, varchar 20, 20, not 0. Alamat, varchar 20, not 0. Dan INT 10. Kita save dulu. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan data ini. Kita kita masukkan dulu datanya. Arif, masukkan itu berikut menggunakan SQL. Itu kita insert into pegawai, ID, ID, nama, alamat, gaji, gaji. Eh, Value, kita copy dulu. Sudah. Hmm,
Nah dia, nih, Arif, Surabaya, eh, koma, koma, koma. Hmm, titik koma. Ada apa yang salah di sini? Sini, sini. Oke, udah. Coba kita lihat. Oke, sekarang sudah terinsert semua. 110, 108, 110, 108. Oke. Sekarang disuruh hapuslah record dengan ID 100. Hapuslah record dengan ID 100. SQL. eh, kita delete. Hmm, delete from pegawai. Hmm, where ID sama dengan 100 titik koma. Kita lihat apakah sudah terhapus. Want to execute? Yes. Kita lihat. Oke, untuk yang 100 sudah terhapus. Sekarang kita update data 101 dan 102 sebagai berikut. Jadi 101 dan 102-nya kita ganti jadi Naila, sedangkan di Arif, Andi maksud saya. Kita ke SQL, kita update, kita update, em, kita update pegawai, kita update pegawai, kita set nama, nama itu apa tadi namanya? Naila. Nama sama dengan Naila Surabaya, Naila Surabaya, em, alamat dan gaji sama dengan ini. Oke, lalu where where sama dengan ID, where sama dengan ID, no, 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 no. Where ID sama dengan 101. Karena ada dua, kita langsung saja langsung langsung update untuk ini Raffi Semarang gaji 14.000 ganti ke 102. Oke, kita coba apakah bisa. Oke, update update berhasil. Kita lihat sudah ya, nama Naila Raffi sudah. Sekarang lakukan perintah SQL berikut.
Maaf sebelumnya ini hmm, bentar, saya buka Zoom terlebih dahulu. Untuk rekordannya apakah masih berjalan? Masih. Share-nya, apakah share-nya masih berjalan? Astagfirullah, share tidak jalan. Eh, Nanti saya cek kembali. Sekarang kita lakukan ini dulu. Semua kolom pegawai. Pertama kita ke SQL, select pegawai, kita go. Oke, yang pertama berhasil. Lalu kolom nama dan gaji dari tabel. Pertama kita select nama, nama, ini gaji, baru from, pegawai. Kita coba. Oke, sudah. Lalu kita kolom nama dan alamat. Select, select nama, koma alamat, alamat from pegawai. Pegawai yang mempunyai awalan F. Oke, berarti ini sudah. Hmm, Awalan F. Berarti where, nama, like, F, eh, oh, itu loh, F, berapa ya? Sen, titik koma. Kita coba tes. Oke, Fikri dan Faris. Fikri dan Faris. Lalu lanjut kita ke kolom nama dan alamat yang berakhiran N. Nama, alamat N. Select nama, alamat, from, pegawai, where, nama, like, ini persen, kiraan N berarti N kecil. Titik koma. Kita lihat. Oke, Zakiuddin dengan Ivan. Lalu kita kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15. Kolom nama, gaji, nama, nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Select, berarti kalau gaji lebih dari 15.000, select tab, nama dan gaji ya. Nama, gaji, em, nama, gaji, from, pegawai, nama gaji from pegawai, aduh, where, gaji, besar dari 15.000. Besar dari 15.000, spasi. Ini harusnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, besar dari 15.000. Sekarang di atas, oh, sekarang yang nama, alamat, dan gaji. Nama, alamat, gaji. Nama, alamat, gaji, from, pegawai. Nama, alamat, gaji, from, pegawai yang bergaji di atas 13 dan beralamat di Surabaya. Gaji 13, gaji di atas 13, alamat Surabaya. Hmm, where, gaji, gaji di atas 13.000, eh, N, alamat, sama dengan Surabaya. Apa alamatnya? Yang beralamat di Surabaya. Alamat Surabaya. Surabayanya gimana ya tulisannya? Aduh, kecil semua, gede semua tuh. Dari sini oh, gede ya. Surabaya. Titik koma. Bismillah. Oke, berhasil. Ada Sigit dan Zakiuddin. Oke. Lalu ada ini gaji antara eh, 15 dengan 20. Select nama, gaji. Nama, gaji, from,
pegawai, where, gaji, between 15.000, 15.000, and 20.000. Koma. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil. Oke, yang terakhir gaji maksimal minimal, gaji maksimal minimal rata-rata tabel. Oke, berarti dari gaji minimal maksimal rata-rata dari tabel. Oke. SQL berarti gaji doang. Select max, max dalam kurung gaji, max dalam kurung gaji, as gaji underscore tinggi, koma, min dalam kurung gaji as, ya kan, maksimal minimal gaji underscore terendah, koma, average, AVG gaji as rata-rata gaji, rata-rata gaji. Oke, baru koma, koma, nggak, where, nggak perlu where lagi, koma nggak perlu where, langsung dari from pegawai, pegawai titik koma. 9 rem. Oke, gaji tertinggi itu ada 21.000, gaji terendah ada di 10.000, dan rata-rata gaji ada di 15.000. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Untuk soal kedua sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke soal ketiga, yaitu ini. Pertama kita disuruh buat tabel dulu, database. Benar, ada gangguan. Oke, saya sudah membuat databasenya nomor 3. Sekarang kita buat untuk namanya itu barang. Kita akan buat barang. Untuk kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Oke, kita masukkan. Untuk pertama kita masukkan kode barang, nama, nama, harga, harga beli, lalu ada harga jual dan jumlah. Jumlah untuk kode varchar, sabar, kita ganti dulu ya. Varchar int int int. Eh, ini 0000, indeks ini primary. Yes. Baru ini ada 6, 6, 20, 9, 9 dan 3. Kita save. Oke, lalu kita akan masukkan data ini. Kita masukkan data ini. Kita ke SQL, insert into barang. Yang pertama itu ada KD barang, ada nama, ada harga beli, lalu ada harga jual, harga beli, harga jual, lalu ada jumlah. Oke. Yang pertama kita akan menggunakan ini untuk data yang pertama. eh, Data yang kedua kita masukkan yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Salah, ini satu dan setan ini. Ini. Oke, kita insert, sudah kita lakukan insert, insert into. Oke, kita go. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil dimasukkan. Oke, udah ya, udah seperti data. Sekarang kita buat tabel baru. Tabelnya namanya detail pembelian. Dia punya 5. Yang pertama ada kali barang,
harga beli, lalu ada harga jual, ada jumlah, dan yang terakhir ada operator. Operator. Operator bersifat varchar, KD barang bersifat varchar, KD barang ada 6, 9, 9, 3, dan 8. Untuk ininya ya 0000 kecuali KD barang. Kita save, sudah terbuat. Sekarang kita skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Sekarang kita akan pergi ke SQL dan kita akan buat delimiter, create trigger stok barang. Ini agar membuat tabel baru yaitu stok barang before insert on detail barang. Nah, jadi sebelum dipindahkan ke detail pembelian, barang itu akan dimasukkan dulu ke stok barang data tersebut. Pembelian for each row. Lalu kita bikin dan kita update barang. Kita atur jumlah ya, atur jumlah sama dengan if dalam kurung is null, buka kurung, jumlah jumlah 0, jumlah keluar, ditambahkan new dot jumlah where ke KD barang sama dengan new dot KD underscore barang, jadi koma and slash delimiter jangan lupa di koma. Sekarang astagfirullah, aduh, ngulang dong karena tadi saya kepencet delete. Saya sudah buat ulang, harusnya sama. Sekarang kita go. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Kita pergi ke detail pembelian. Em, kita insert untuk KD-nya. Kita menggunakan yang LST ini yang lem setan. Lem setan harga belinya 2.000, harga jualnya 22.000. Kita akan masukkan jumlahnya 5 dan operatornya kita buat admin 01. Admin, admin saja. Boleh deh admin 01. Lalu kita go. Oke, sekarang lihat berapakah jumlah barang LST1 sekarang. Kita lihat di barang, kita lihat LST1 sekarang sudah ada 5. Eh, Lakukan lagi untuk insert barang LST1 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST01 sekarang? Kita lakukan lagi ke pembelian barang, kita insert lagi LST101 2000 ini kita beli 10 sekarang. Admin 01. Kita go. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di barang berapakah 15. Nah, jadi untuk kode tadi ini sudah saya copy paste, sudah saya copy. Nah, untuk kode ini tuh di sini kita akan membuat trigger stok barang. Jadi, misal kita pembelian, maka pembelian yang kita beli itu akan langsung masuk ke barang, ke stok. Nah, jadi di sini nih. Di sini jumlahnya kalau misalnya 0, 0 baru jumlah ditambah jumlah barunya. Nah, diganti di mana? Di KD barang. Di kode barang itu nanti barangnya apa, dibeli berapa, nanti masukin kodenya, kode barangnya, baru dimasukin yang dibeli berapa. Nah, begitu. Misalnya nih, kita mau nambah lagi. Saya mau nambah lagi deh. Saya mau beli barang, saya mau beli barang ini deh, pensil alis. Pensil alis harga 1.000. Oke, kita lihat. Pensil alis, kita insert pen 001, pensil alis. Oke.
Harga belinya itu 1.000, harga jualnya itu 1.200, jumlahnya 5 deh, 5. Sekarang operatornya itu admin satu. Kita coba cek ya. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat di barang. Apakah akan bertambah? Ya, bertambah 5. Gitu. Baiklah, sekian, terima kasih.